Film-film seperti ini mengandung banyak sekali drama untuk mengikat penontonnya meskipun bagi mereka yang tidak mengerti tentang dunia saham. Film mengenai saham tidak selalu bercerita mengenai rumitnya dunia investasi. Dari para tokohnya pun kita sebagai penonton bisa menikmati jalannya cerita karena fokus kepada pengalaman yang sedang dialami tokoh. Pengalaman-pengalaman seperti jatuh miskin, salah menggunakan investasi bahkan kejahatan-kejahatan di dunia saham. Berikut ini adalah rekomendasi film tentang investasi saham atau finansial yang bisa kalian tonton. The Wolf of Wall Street. Ini adalah kisah nyata Jordan Belfort, menceritakan masa kejayaannya sebagai pialang saham paling kaya raya. Dia hidup dalam kemewahan dan kebebasan. Tapi kemudian dia merasakan pahitnya kejatuhan yang melibatkan beberapa kasus seperti korupsi hingga berkaitan dengan kejahatan lainnya. Dalam perjalanannya, dia cukup sukses dalam membangun pialang sahamnya sendiri. Selain ambisius, Belfort juga orang yang memiliki tekad kuat untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan itu terwujud semua dengan usianya yang masih muda. Belfort bergelimang harta, memiliki kekuasaan, menjadi orang yang berpengaruh hingga obat-obatan terlarang pun dia libatkan dalam kehidupannya tersebut. Belfort juga termasuk orang yang egois untuk mendapat keuntungan sendiri. Kesimpulannya, sebagai seorang pemilik perusahaan, kamu harus bisa berteman baik dengan karyawanmu, sehingga karyawanmu bisa sangat loyal kepada perusahaan dan melakukan pekerjaan apapun untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Margin Call. Margin Call bisa Anda nikmati dengan asik saat menonton film yang disutradai oleh J.C. Chandor. Film ini dimulai dari bagaimana perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran kepada banyak pegawai perusahaan. Salah satu yang terkena dampak pemberhentian tersebut adalah Dale dari bagian manajemen risiko. Dalam film ini J.C. Chandor seakan menunjukkan bagaimana perusahaan ingin menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan banyak orang. Dengan menjual saham sebelum harganya benar-benar anjlok, perusahaan mungkin akan berhasil menyelamatkan dirinya. Kesimpulan dari film Margin Call ini dapat menjadi referensi dan simulasi yang baik terhadap kondisi bisnis dan bagaimana menyelamatkan perusahaan dari masa-masa kritis. The Big Shots. Film yang diarahkan oleh sutradara Adam McKay tersebut naskahnya ditulis sendiri oleh McKay serta Charles Randolph. Walau sama-sama berlatar situasi dan kondisi keuangan Amerika di tahun 2005 sebelum krisis mortgage housing melanda. Michael Burry adalah manajer keuangan yang menemukan pertama kali kondisi ketidakstabilan ekstrim yang sedang berlangsung di kredit pemasaran perumahan Amerika. Ia pun kemudian membuat keputusan untuk melakukan investasi besar, walau banyak pihak di perusahaan tersebut menentangnya. Karena keputusan yang ia ambil beberapa tahun kemudian, Burry membuktikan bahwa prediksinya tepat dan ia untung besar. Karena keputusan yang ia ambil, beberapa tahun kemudian Burry membuktikan bahwa prediksinya tepat dan ia untung besar. Kesimpulannya, tentunya film ini banyak menampilkan istilah-istilah dalam dunia ekonomi, yang sulit dipahami bagi para penonton yang tidak sekolah atau bekerja di bidang ekonomi. Boiler Room. Dengan latar belakang tahun 1999, Seth Davis adalah seorang mahasiswa dropout yang sibuk menjalankan bisnis kasino ilegal dari apartemen sewaannya. Karena tak nyaman dengan sikap ayahnya yang suka mengatur, Seth memutuskan untuk hidup mandiri dan tertarik untuk bekerja magang di sebuah perusahaan pialang saham milik seorang kenalannya yang bernama Greg. Selama magang di broker itu, Seth terpacu pada figur Jay yang sukses membuat broker tersebut kaya namun dengan cara yang agresif dan menempatkan uang di atas segala-galanya. Seth makin terobsesi dengan karirnya, lantaran hubungannya dengan ayahnya makin memburuk, plus ingin mendapat perhatian dari Abby yaitu wanita yang dicintainya. Dari film ini penonton mendapat pelajaran tentang strategi penjualan dan mengetahui secara jelas apa yang harus dikatakan kepada seseorang yang menawarkan peluang investasi besar. The Pursuit of Happiness. Ini bukan film drama yang penuh cerita menyedihkan, melainkan sebuah film perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih.
Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian yang besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut dan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Setelah dicoba dipasarkan, dia baru sadar bahwa alat kedokteran itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Film ini memberikan pesan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan namun kebahagiaan mulai dari prosesnya sendiri. Enron the Smartest Goose in the Room. Dalam film Enron the Smartest Goose yang rilis di tahun 2005, film ini sangat membantu Anda untuk mempelajari hal-hal penting yang menyebabkan kegagalan terjadi, sekaligus dapat menjadi motivasi Anda. Di dalam film tersebut terkandung nilai ekonomi seperti yang terjadi di kehidupan nyata, antara lain tentang kerugian yang dialami oleh perusahaan Enron. Kerugian tersebut ternyata sangat berpengaruh bagi sistem ekonomi Amerika Serikat. Film ini tidak hanya memiliki unsur yang menarik dan cocok ditonton saat sedang bersantai, tetapi juga sangat sesuai untuk ditonton oleh orang-orang yang sedang mengembangkan bisnis namun mengalami banyak kendala sulit di tengah jalan. Selain itu, penggambaran keadaan ekonomi dalam film ini juga sesuai dengan realitas yang sedang terjadi di Amerika. Kesimpulan film ini menghindari penipuan untuk mencapai keuntungan, dan berpikir ulang ketika melakukan pemecatan rutin. Money Heist. Film ini mengisahkan seorang pria yang disebut The Professor yang merekrut sekelompok orang dengan kemampuan khusus untuk melakukan pencurian. Pencurian terbesar dalam sejarah yakni Royal Mint of Spain yang merupakan tempat mencetak euro. The Professor pun merekrut 8 orang dan menamai mereka dengan kode nama-nama kota di dunia. Rencana mata uang baru hasil reunifikasi itu menarik perhatian Profesor. Ia merasa dunia sudah menjadi tempat yang sangat tidak adil dengan sistem kapitalisme yang sedang berjalan. Kawanan pencuri dari Profesor kemudian menemukan sosok pemimpin tangguh yang ada pada Berlin. Dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya para perampok ini sedang melakukan sama persisnya apa yang dilakukan Bank Sentral Eropa. Akan tetapi bukan hanya memperkaya orang yang sudah kaya menjadi kaya dan menambah kaya. Inside Job. Dalam pengerjaannya, Charles Ferguson telah menemui beberapa petinggi Wall Street dan Washington serta guru-guru besar ekonomi Harvard. Hal ini dilakukan Charles agar dapat menemukan pencerahan dari apa yang terjadi hingga sistem keuangan negara bisa hancur. Gambaran itulah yang juga terjadi di New York, di mana sektor keuangan berkonsolidasi jadi beberapa firma raksasa di akhir 1990-an. Industri ini didominasi oleh 5 bank investasi dunia yang memiliki kekuatan politik tidak terukur, lalu ada 2 konglomerat finansial Citigroup dan JP Morgan Chase. Film ini fokus terhadap perubahan dalam industri keuangan pada dekade menjelang krisis, gerakan politik terhadap deregulasi dan bagaimana perkembangan perdagangan yang kompleks seperti pasar derivatif memungkinkan peningkatan yang lebih luas. Itulah film-film tentang investasi saham atau finansial yang bisa kalian tonton.